Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Firda Injara Dahrir. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Mungkin selanjutnya saya memperkenalkan Anda untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya NS, berusia 19 tahun dan saya juga sebagai mahasiswa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin sebelum masuk pada penjelasan mengenai wawancara, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk mengambil rekaman suara serta video selama wawancara berlangsung. Dan informasi yang Anda berikan akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya untuk digunakan untuk keperluan mata kuliah saja. Adapun durasi wawancara pada hari ini mungkin berlangsung sekitar 35 menit lebih. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke. Jadi adapun tujuan wawancara pada hari ini adalah untuk lebih memahami pengalaman serta kesehatan mental teman dekat Anda. Saya akan mendengarkan cerita Anda dan saya akan berusaha membantu Anda jika terdapat pertanyaan yang kurang Anda pahami. Jadi jika terdapat pertanyaan yang kurang Anda pahami, silahkan sampaikan ke saya dan saya akan menjelaskannya kembali. Bagaimana perasaan Anda? Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Oke. Apakah kita bisa masuk pada sesi wawancara? Bisa. Oke. Jadi yang pertama itu apa hubungan Anda dengan subjek? Hubunganku dengan dia itu akrab dan kenal baik, kenal dekat sekali. Sejak kapan Anda mengenal subjek? Sejak pas masuk menduduki bangku SMP, sekolah di SMP. Apakah Anda sering berkomunikasi dengan subjek? Ya, sering biasa melalui chat juga akhir-akhir ini. Dan biasa juga kalau ketemu, biasa juga sering cerita. Selanjutnya siapa yang tinggal bersama subjek saat ini? Setauku itu hari dia bilang dia tinggal sama keluarganya di Antang. Hmm. Selanjutnya siapa anggota keluarga yang paling sering bersama subjek? Setauku itu dia itu tinggal di sana sama sepupunya, keluarganya ya. Selain itu apakah ada selain sepupu? Tidak ada. Berarti hanya sama sepupu saja. Iya. Bagaimana hubungan subjek dengan orang-orang di rumahnya? Setauku itu hari dia cerita katanya tidak tidak baik, tidak mendapat perlakuan baik dari lingkungan sekitar keluarganya. Berarti tapi di sini posisinya dia tidak akrab ya? Iya, tidak. Hmm. Seberapa sering subjek menceritakan tentang keluarganya kepada Anda? Eh, Sering biasa kalau dia merasa lagi butuh pendengar. Mungkin bisa dijelaskan kayak apa biasa cerita yang dia ceritakan kepada Anda tentang keluarganya. Setauku itu dia sering cerita kalau eh, mama dan bapaknya itu tidak baku baik hubungannya lah. Jadi sering bertengkar di rumah. Hmm. Apa yang biasanya membuat subjek merasa tidak nyaman bersama keluarganya? Saat merasa kalau pada saat keluarganya itu sering ini itu yang aku bilang sebelumnya sering bertengkar eh, pada saat tidak baku cekcok begitu. Hmm. Siapa yang paling berperan dalam membesarkan subjek? Setauku itu hari dia bilang neneknya. Kalau bisa dijelaskan kenapa, apakah dia pernah menceritakan kayak bagaimana perannya neneknya sehingga dia bilang bahwa termasuk peran yang besar ini neneknya dalam membesarkan dia. Oh, karena mungkin faktor dari kecilnya dirawat sama neneknya, jadi lebih lebih sering ke neneknya, yang besarkan juga neneknya, karena mungkin juga faktor kedua orang tuanya itu tidak berhubungan baik, jadi neneknya biasa, dia yang membesarkan neneknya.
biasa dia rawat, dijaga. Oh, berarti dari kecil ini dia tumbuh sama neneknya. Udah besar sekarang. Iya. Pernahkah subjek menceritakan terkait aturan atau kebiasaan yang diterapkan di keluarganya saat kecil? Setauku itu dia bilang itu harus tidak ada. Berarti tidak ada kayak aturan yang spesifik yang diterapkan sama keluarga. Tidak ada, dibebaskan saja. Apa yang pernah subjek ceritakan tentang cara orang tuanya menanggapi masalah ketika ia masih kecil? Kalau itu hari yang setauku yang ku dengar dari sudut pandangnya tuh, dari dia itu disuruh selesaikan masalahnya sendiri, disuruh disuruh di tidak disuruh saja selesaikan bagaimana dari dia saja. Hmm. Berarti dalam penyelesaian masalah di sini berarti tidak ada kayak kontribusi dari orang tua, jadi karena dia kayak disuruh tangani sendiri. Iya, tidak ada. Selanjutnya, apa pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh subjek? Itu hari SMA, karena sekarang lagi perkuliahan. Apa saja hambatan yang pernah subjek hadapi saat semasa sekolah? Waktu di sekolah itu banyak sekali hambatannya, mulai itu dari dibulinya, dan bagaimana dia dijok-joki, terus bagaimana juga dia dikucilkan. Intinya kayak berat sekali deh kalau mau dibilang bagaimana yang dia terima dari lingkungan sekolahnya. Oke, mungkin bisa diceritakan kayak salah satunya, kayak salah satu pengalaman saja. Karena tadi Anda kan bilang banyak ya. Misalnya itu salah satunya itu misalnya di Jojoki. Pada saat itu waktu di Jojoki itu yang dimana itu dia baru datang dari luar, terus tiba-tiba ada satu orang yang mungkin bisa kita bilang lah ketua angkatan, tiba-tiba kayak mungkin memang sebenarnya mungkin ini bagus caranya, salah caranya ini ketua angkatan untuk mau tegur ki, memang salahnya Sofi, cuman memang salahnya ini dia, cuman karena begitu, jadi itu hari, dan itu hari juga tempatnya dan tempatnya itu hari di asrama sih, dan itu asrama yang dimana itu plafonnya tidak ada, dan otomatis bisa orang semua lihat dan tertuju langsung pusat perhatian ke dia, dan otomatis kayak kalau kita sebagai yang pandang kayak tidak layak lah untuk dilakukan seperti itu, sebaiknya kayak ditanya bebas saja berdua, cuman ini salahnya begitu, salahnya nih ketua angkatanku, langsung tiba-tiba dia tegur di koridor asrama. Oh, berarti dia di sini kayak menurut Anda kayak yang perlakuan yang diberikan kepada subjek itu sebenarnya tidak terlalu pantas, karena menurut Anda kayak terdapat sebenarnya cara lain yang bisa dilakukan, tapi mereka kayak lebih memilih untuk di koridor yang dimana itu bisa disaksikan sama semua orang gitu. Iya, betul sekali. Oke. Oke. Selanjutnya, apakah subjek pernah menceritakan tentang motivasi belajarnya yang sempat menurun selama ia bersekolah? Iya, satu hari dia waktu lagi masa-masa daunnya, dia merasa kurang semangat belajarnya, langsung karena mungkin pengaruh dari yang dialami tuh, jadi kayak berkurang lah semangat untuk belajarnya. Jadi dia kayak merasa ada dampak ke motivasi belajar dari yang dirasakan. Iya, betul. Bagaimana reaksi subjek terhadap lingkungan sekolahnya yang Kalau setahu saya, kalau dari bisa diulang pertanyaannya tadi? bagaimana reaksi subjek terhadap lingkungan sekolahnya? Oh, kalau itu hari sepenglihatanku itu yang dimana
di kayak pastilah otomatis terganggu di kesehatan mentalnya, kayak karena apa yang karena kayak kayak dari dia yang sudah alami itu bagaimana kayak lagi downnya. Berarti reaksinya ini berdampak sama kesehatan mental ya. Iya betul. Mungkin kayak bisa kayak dispesifikkan atau bagaimana tentang eh, reaksi yang sebenarnya kayak apa yang dia lakukan Pada saat ya pada saat merasa down gitu. waktu lagi down itu dia merasa mengurung diri, dia tidak mau berinteraksi dengan orang, tidak mau bersosialisasi. Hmm. Eh, Apakah subjek pernah mengeluhkan gangguan fisik tertentu kepada Anda? Untuk kalau pernah, dan itu hari waktu lagi jalan, eh, tiba-tiba biasa sakit perutnya. Nah, dan dia pernah juga bilang kalau ternyata dia kena infeksi saluran kemih. Dan waktu itu hari juga mungkin pengaruh obat-obatan yang sudah dia konsumsi eh, tidak berat, kayak jumlahnya itu melebihi lah, yang tidak seharusnya masuk dalam tubuh ke organnya. Nah itu yang kasih mengalami juga yang si lemah jantungnya. Dan itu hari juga dia pernah cerita kalau ternyata dia kena kista itu hari waktu tiba-tiba sudah juga di ronsen. Hmm. Tadi Anda bilang terkait konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat-obatannya itu dia dalam waktu kapan? Dan maksudnya berlebihan kayak dalam jumlah bagaimana? Dan kalau kalau mungkin kayaknya mungkin itu hari mungkin lagi masa-masa daunnya, jadi eh, dan tidak tahu ini bagaimana dia mau bagaimana, jadi dia konsumsi mungkin pelapisannya lebih ke situ untuk biar kayak merasai mungkin lebih lebih lega begitu. Dan jumlahnya kalau mau dibilang lumayan banyak. Oh, jadi dia kayak langsung minum banyak-banyak begitu Iya. obat ya sekaligus. Hmm. Kalau untuk saat ini bagaimana kondisi fisik subjek yang Anda ketahui? Kalau dari kondisi fisiknya itu yang yang setauku yang dialami, Ya, yang saat ini. yang saat ini itu dia masih kadang merasa masih down, sedih, terpuruk juga. Eh, Pokoknya hal yang bisa kasih ke trigger lagi yang pasti yang tidak nyaman Kalau untuk bagian penyakit tadi kan tadi terdapat beberapa penyakit. Apakah sampai sekarang dia masih biasa merasakan itu atau sudah berkurang? penyakit yang dialami yang Ya, apakah dia masih sering merasa kayak gangguan sakit di bagian tertentu atau oh, iya, dia biasa cerita kalau masih sakit, ternyata kalau perutnya, kalau kalau lagi kalau baru nih begitu. Oke, berarti eh, kayak gejala-gejala atau gangguan yang dari penyakitnya itu masih sekarang masih sering dia rasakan ya? Iya. Apa peristiwa yang eh, tadi peristiwa yang disebutkan bahwa dia ini lemah jantung karena tadi terdapat kayak mengkonsumsi obat-obat secara berlebihan. Oke. Bagaimana hubungan subjek dengan teman-teman terdekatnya? Kalau setahu itu dia dia anaknya itu kalau teman-teman dekatnya akrab sekali, dan bahkan terutama dengan saya, dan punya juga teman biasa tempat cerita itu teman SMA juga memang. Seberapa sering subjek berinteraksi dengan orang lain? Eh, sering sering anak itu sering sering bergaul, mudah gampang berbaur juga, mudah mudah akrab. Dan awalnya biasa yang kayak mungkin malu-malu, cuman tapi biasa juga
Kalau misalnya memang kayak bisa nih dilihat ini first impressionnya bagus sih, jadi gampang menyelesaikan. Siapa yang paling sering Anda lihat berkomunikasi dengan subjek? Eh, saya sendiri dan biasa juga ada yang menemani. Biasa kalau lagi sibuk juga biasa ada juga menemani teman yang bercerita itu memang teman-temannya. Berarti di antara kalian berdua dia sama-sama sering curhat gitu. Iya. Bagaimana sikap subjek saat bertemu dengan orang baru? Kalau sepenglihatanku itu dia itu gampang, karena itu gampang sekali di berbaur, gampang sekali akrab, gampang dikenal orang baru, gampang dimenyesuaikan lah. Dan tapi kalau untuk kayak first time-nya kayak misalnya ketemu begitu dan tidak merasa ya tidak tidak cocok, jadi biasa dia stop nih, kayak karena bisa melihat bilang oh ini kayaknya anu deh, nggak bisa kayak nggak dipilih-pilih lah juga, mana bisa kasih masuk dalam hidupnya. Berarti dia anaknya ini dia gampang bergaul, tapi jika dia ketemu dengan orang yang menurutnya first impressionnya tidak terlalu masuk dengan dirinya, mungkin dia lebih kayak berpikir untuk lanjut berteman atau berinteraksi dengan orang. Kalau misalnya ini lagi apa? Kalau misalnya kayak lagi berinteraksi berarti dia orangnya mudah bergaul. Iya. Oke. Hmm. Kapan terakhir kali subjek bercerita kepada Anda tentang perasaannya? Mungkin karena akhir-akhir ini saya juga sibuk dengan kuliahku, jadi biasa juga dia cerita aja lewat chat, biasanya juga biasa juga lewat telepon dia cerita. Oke. Apa yang biasanya subjek ceritakan kalau misalnya dia lagi bercerita? Kalau apa yang dia rasakan, Apa yang biasa dia cerita? kalau misalnya yang dia rasakan pas apa, Pas cerita. oh dia waktu cerita biasa yang kayak merasai apa, biasanya biasanya apa tadi pertanyaannya, bisa diulang? Apa yang biasanya dia ceritakan saat cerita ke Anda? Kayak perasaannya akhir-akhir ini kan dia kan tadi saya tanyakan dia sering cerita tentang perasaannya. Nah biasanya saat bercerita itu apa yang biasa dia ceritakan? Biasanya yang dia ceritakan itu masalah-masalahnya, apa yang dia alami akhir-akhir ini, dan fase-fasenya yang tidak buat nyaman. Mungkin bisa kayak disebutkan salah satu masalah yang dialami yang biasa dia ceritakan yang paling sering lah. Kalau yang paling sering yang dia cerita tuh yang dimana itu waktunya dikucilkan ki, yang diasingkan ki, yang tidak betul-betul tidak ada orang temani, karena kayak tidak ada, karena orang-orang kayak satu hari dihasut ki lah untuk jauhi ini dia. Oh berarti sampai sekarang dia masih bisa dia belum bisa lupa tentang kejadian itu jadi kayak dia masih biasa relapse terhadap kejadian tersebut. Iya betul. Apa yang biasanya dilakukan subjek saat sedang dengan suasana hati yang kurang baik? Apa yang bisa dia lakukan? Iya. Biasanya tuh dia keluar pergi cari angin, cari suasana, cari pergaulan juga, mungkin karena faktor biar dia tidak ingat terus di kesepiannya bagaimana, ya dia juga biasa juga merokok, dilampiaskan ke rokok, dan biasa juga dia cari-cari teman yang bisa diajak untuk keluar pergi nongki. Apakah subjek ini pernah terlihat menarik diri dari lingkungan sosialnya? Pernah waktu saat dia merasa, waktu dia lagi masa-masa sedihnya, masa-masa downnya, yang gimana itu pasti yang apa dia, yang gimana itu apa dia kayak menarik diri lah dari orang lain, karena kayak pasti butuh dia lah kayak space dari orang-orang, karena mungkin merasai tidak apa dia merasai
don lah kayak terpuruk, kayak merasa tidak ada orang yang bisa anui gitu. Boleh. Apakah dia ini sering terlihat menarik diri atau dia menarik diri saat pada saat tertentu saja? Waktu tertentu saja, waktu lagi don-donnya. Berarti tidak terlalu sering. Iya. Bagaimana perubahan sikap subjek dalam beberapa bulan terakhir? Oh, kalau dari perubahannya itu belum ada yang terlalu signifikan. Karena mungkin masih masih terbawa di kayak kadang-kadang ke trigger gitu. Jadi begitu. Jadi belum ada kayak perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Karena sama seperti sebelumnya tadi bahwa sampai sekarang dia sebenarnya masih belum bisa lupa tentang kayak kejadian-kejadian yang terjadi pada saat dia masih bersekolah, jadi masih terbawa Iya ke betul. sekarang. Apakah Anda pernah mendengar subjek kayak membicarakan perubahan cara berpikir atau tentang pandangan hidup? Kalau penglihatanku itu mungkin karena dia sudah menyalami apa yang belum mungkin kayak kita alami, jadi kayak dia itu lebih bijak di dalam mengambil keputusan, lebih ambil juga pelajaran dari apa yang sudah dialami, apa juga yang sudah dia rasa mungkin yang dia tidak kasih ke orang gitu. Apa hal yang membuat subjek merasa senang atau bersemangat akhir-akhir ini? Yang kasih bersemangat di akhir-akhir ini itu karena dia itu ada sekarang ada nih pacarnya, jadi kayak ada nih bisa yang rangkul ada nih yang bisa semangati, bisa dia tempati juga berbagi keluh kesah. Dari mana biasa Anda melihat bahwa pada saat ini dia itu merasa senang karena dia sekarang saat ini mempunyai pacar? Dari setiap SG-nya kalau kuliah hati bahagia-bahagia sama pacarnya, kayak tiba-tiba kayak seraknya dia rasa lupa nih dengan yang sudah terjadi, yang menimpanya. Oke, jadi menurut Anda saat ini dia itu sering bersemangat karena Anda bilang bahwa saat ini kayak ada orang-orang yang sudah ada orang yang bisa temani dia. Apakah terdapat tanda-tanda atau perilaku yang menunjukkan bahwa subjek ini sebenarnya kayak sedang mengalami kesulitan? Iya, ada. Mungkin bisa dijelaskan apa tanda-tandanya dan kayak Anda tahu itu dari mana bahwa dia sedang mengalami kesulitan atau sedih begitu? Kalau kesulitan yang dialami itu dia kayak apa, dia mungkin mungkin kayak masih lagi anu juga, biasa kadang nih masih merasa kayak juga terpuruk begitu. Ya. Dari mana Anda biasa mengetahui bahwa dia ini merasa mengalami kesulitan? Karena mengalami kesulitan dalam hal apa ini? Dalam hal segalanya. Bisa diulang pertanyaannya? Kan tadi saya menanyakan bahwa apakah ada tanda-tanda atau perilaku yang biasanya menunjukkan bahwa subjek ini mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya Anda katakan bahwa ada. Jadi saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Biasanya Anda mendapat hal tersebut atau kayak notice hal tersebut dari mana? Oh, kayak kenapa bisa? Ya, apa tanda-tandanya biasa Anda lihat dari perilakunya atau mungkin dari mana Pak? Iya, dari perilakunya biasa juga dia cerita di akunnya, biasa dia kayak menangis juga, mungkin kayak dia juga biasa post-post juga yang kayak yang sedih-sedih, yang menyangkut dengan apa yang dialami sekarang, apa yang dia rasa. Selain itu, apakah ada tanda-tanda lain? Eh,
oh dia juga pernah tanda-tanda lain itu dia juga pernah self harm, dia lukai dirinya sendiri tangannya dan 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 lumayan banyak itu luka di tangannya. Tadi yang self harm itu apakah dia sering melakukan atau tidak? Kadang di waktu mungkin di lagi masa-masa daunnya Ji, yang merasa betul-betul terpuruk nih, kadang bisa ya jadi dia lampiaskan ke tangannya gitu. Apa yang biasanya subjek lakukan untuk meredakan stres setelah mengalami hari yang berat? Biasanya yang kasih reda, Ya, apa yang dia? biasanya itu dia lebih memilih untuk apa, tidur tidur begitu sepanjang hari, dan biasa juga tuh merokok ini. Oke. Kan tadi dibilang merokok. Dia ini konsumsi rokok apakah sering atau ada saat-saat tertentu saja? Kalau merokok itu kayaknya di waktu-waktu lagi berat ngerasa deh kayak betul-betul yang nggak bisa nih lah, jadi dia lampiaskan nih ke situ saking kayak beratnya gitu. Berarti kalau dalam konteks konsumsi rokok itu dia tidak sesering itu ya? Iya. Selanjutnya, bagaimana subjek menunjukkan kemajuan atau perubahan positif dalam kesehatan mentalnya seiring berjalannya waktu? Kalau anuku itu sepenglihatanku itu pandanganku ke dia itu, dia ambil nih pelajaran apa yang sudah dia lalui, mulai dari mungkin beda nih dari cara pandangnya nih, kayak dari ambil keputusannya itu berbeda nih, kayak mungkin lebih berhati-hati lagi, dan perlakuannya juga ke orang mungkin dia berikan apa yang tidak dia yang sudah rasa dia sebelumnya, dan ya dia lebih berhati-hati lagi dalam. Em, kan di sini konteksnya adalah terdapat kemajuan. Jadi otomatis terdapat perubahan dari yang sebelumnya. Ya, Kalau Anda rasa apakah bagaimana perbandingan antara kayak sebelum-sebelumnya dengan saat yang sekarang? perbandingan apanya nih dulu? Perbandingan caranya menyikapi atau kayak perubahan positif yang mungkin sudah ada. Kalau mungkin karena mungkin karena faktor dulu sudah dapat apa di perlakuan yang tidak baik, jadi yang kayak saya dibully, jadi apa, jadi dia jadi apa, dia ambil nih pelajaran apa yang bisa ambil dari situ yang sudah dia dapat pelakuannya untuk tidak begitu juga ke orang, dan begitu, dan dia bandingkan di apa yang dengan apa yang sudah dia rasa sebelumnya. Mungkin karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi wawancara pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda dan terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk bertanya saya pada hari ini. Semua informasi yang Anda berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah sebelum saya menutup, apakah ada informasi tambahan yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada. Oke. Saya rasa untuk tujuan wawancara pada hari ini sudah tercukupi. Saya juga mendapat banyak informasi tambahan dan serta penguatan informasi yang Anda berikan. Mungkin saya apabila di kemudian hari saya mendapat kebingungan dari informasi yang Anda berikan, apakah saya bisa menghubungi Anda kembali? Bisa. Oke. Terima kasih. Mungkin saya tutup wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.